Halo sahabat Hijau Unique Pot, banyak banget yang request untuk kita bikin video di pabrik pot terakota. Salah satu pot yang jadi primadona di Unique Pot. Bahkan pabrik pot terakota kita yang ada di Pleret ini sudah sering ekspor ke Korea, ke Thailand, dan ke beberapa negara Asia. Jadi kita mau cari tahu nih gimana cara bikin potnya, mulai dari bahan bakunya, dari tanah liatnya mungkin, sampai jadi pot terakota yang biasa kita lihat di jalan-jalan atau mungkin sudah kita beli dan kita biasa lihat di rumah kita. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui cara bikin pot terakota. Ini bagian depan dari pabrik pot terakotanya. Ini bagian pembakaran, tapi tentu ini proses terakhir sepertinya. Nanti kita mau tanya-tanya langsung sama yang bikin, mulai dari awal sampai nanti jadi pot terakota, apa saja prosesnya. Ayo kita lihat teman-teman. Ini salah satu kompornya. Jadi kompornya segede ini. Nah, ini buat naruh kayu bakarnya. Lihat Om, gede Om. Tuh, aduh. Jebol, iya. Gede Om. Ke atas, jadi kayak cerobong asap, kayak tungku kayu. Kalau di Eropa kan buat ngangetin tubuh tuh Om, di ruangan-ruangan. Kalau ini buat ngebakar pot terakota. Nah, pot terakotanya disusun di sini. Disusun dari ukuran paling besar, paling bawah, sampai di atas tuh ukuran yang paling kecil. Fungsinya apa ini ya? Oh, ini Pak. Iya, dari bawah. Ya? Jadi dari bawahnya tuh kayu-kayunya. Bener. Jadi kayunya kan dibakar, kayunya ditaruh di bawah untuk membakar di atas. Jadi sama kayak kita ngegoreng telur dadar. Kalau kita ngegoreng telur dadar, kalau apinya besar, gampang gosong. Tapi kalau apinya kecil, matangnya merata sampai ke dalam. Mungkin ini juga sama konsepnya. Ya. Nah, ini tanah liat. Ini tanah liatnya ya, Bu. Ya, tanah liatnya. Bu Cucun ya? Bunci. Bunci. Ini tanah liatnya ya, Bunci ya? Iya. Jadi tanah liatnya udah disiapkan, kemudian dibasahkan ya. Setelah dibasahkan apa yang dilakukan? Langsung ini dulu diolah nih. Oh, Dikeplok diolah dulu, tuh maksudnya ya. dipadetin. Dipadetin ini dikeplok. Oh, oke, dikeplok. Dipadetin. Tuh. Setelah dipadetin, Setelah dipadetin, diratain dulu supaya padat. Nih. Langsung ke sini ya. Nah, oh, dibentuk ya? dibentuk ya. Diukur dulu ini tanah ininya supaya sama. Langsung bikin. Oh, jadi tanah liatnya dipadetin, terus dibentuk, diukur supaya presisi, ya, kemudian baru dibentuk. Nih. Oh, Itu. ini dibikin ukuran berapa, Bu? Ukuran 10. Ukuran 10, ini jadinya ya? Iya, itu jadinya. Ini sudah kering, Bu? Belum, baru tadi itu bikin Oh, ini baru tadi. tadi, belum boleh dipegang berarti ya? Bisa dipegang itunya. Boleh ke dipegang? bawahnya. Oh, pegang ini. Itunya aja keramiknya pegangnya. Oh, jadi satu bongkahan itu bisa jadi sebesar ini ya? Iya. Sehari bisa bikin berapa, Bu? Ya kalau kecil-kecil mah dapat 75, kadang-kadang 100 kalau dari pagi. Oh, satu orang? Kalau yang besar ukurannya 15, 18, cuman 40 biji tuh. Oh. Soalnya besar kan ininya keplokannya. Iya, betul. Udah berapa lama, Bu, ngebuat ini, Bu? Udah lama Ibu mah, ada 25 tahun. Oh iya? Iya. Oh, makanya sampai presisi ya, karena kalau belum biasa tuh biasanya nanti meletot-meletot ya? Iya, ini udah ahlinya, udah. Dipegang dalamnya fungsinya buat apa, Bu? Itu ditahan gitu supaya sama, ditarik ini. Kalau nggak ditahan ntar itu menyon. Oh, gitu. Nggak tetap ininya, barangnya. Oh, Tuh. supaya nggak menyon ya, makanya Supaya tetap aja nih, supaya ini dibentuk. Ukur dulu ini pakai ini kayu. Tuh kan sama ini. Oke, selesai ditaruh di sini. Belum bentuk. Bentuknya belum kayak itu. Sampai terbentuk tuh satu pot butuh waktu berapa lama, Bu? Paling lama seperapat itu menit. Udah ini. Udah jadi tinggal ngerapin gitu.
udah sama kan ukurannya. Oh iya. Tinggal di ininya, di bawahnya, dalamnya supaya limit gitu, licin. Nah, sekarang kita lagi sama Pak Jujun ya. Betul. Sehat Pak Jujun? Alhamdulillah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jujun, ini apa Pak Jujun? Baik, ini salah satu pengolahan bahan baku dengan metode pelumpuran. Ini dalam proses tahapan kedua yaitu pengendapan. Setelah tadi diawur menggunakan mixer maupun ball mill, dituangkan ini menunggu pengeringan siap pakai. Yang ini atau yang ini? Yang ini, Oh, kan tadi udah dibentuk tuh. betul. Setelah dibentuk dileburin lagi. Enggak, maksudnya kalau tadi kan itu awal dari, nah ini, awal sebenarnya tuh ngolah bahan baku tuh ada tiga cara. Tiga Pertama cara. itu menggunakan powder, Betul. yang disebut dengan hammer mill, menghasilkan tepung. Betul. Kedua menggunakan roll mill, roll mill itu menggunakan jadi molen atau plank. Ketiga pelumpuran. Ini yang pelumpuran. Ini yang Oh. kualitas paling super itu Pelumpuran baik ke ini. kualitas dengan ini yang ini. Oh, jadi Bahkan bukan hanya untuk dijadikan produk tapi untuk pelulur. Oh. Nah ini dengan kehalusan ini itu bisa masuk. Oh gitu. Begitu. Jadi tanah yang tadi tuh salah satu metodenya bisa didapatkan dari cara pelumpuran ini ya. Betul. Apa nih pelumpuran tuh diapain sih? Pelumpuran Pak itu kita dihancurkan, dileburkan menjadi metode cair. Nanti diambil saripatinya untuk memisahkan kadar mineral yang butiran kehalusan sekian otomatis terpisah. Yang diambilnya acinya kalau bahasa Sunda mah. Jadi bener-bener ekstraknya ya. Ah, betul. Halus dan bener-bener ekstraknya makanya lebih super kualitasnya ya. Iya. Ini contoh hasil jadinya bukan? Betul, salah satunya. Oh iya ya. Beda. Lebih padat ya Pak ya? Betul. Baik. Jadi nanti kita lihat ya proses Boleh. selanjutnya. Monggo, silakan ayo ikuti Ayo, saya. tolong Pak ditunjukin. Siap. Yuk monggo ke sana. Oke. Dreng. Kita lagi jalan ke tempat pembakarannya karena memang lokasi pembakarannya ini sama lokasi pembentukannya beda teman-teman. Cuma ini lewat jalan belakang karena jalan rayanya itu secara jarak lebih jauh. Kalau barang nggak lewat jalan sini. Kalau barang di bawahnya nggak lewat sini berarti Pak ya? Enggak, lewat depan. Lewat depan. Ini jalan tikus aja. Iya. Masih dingin ya Pak ini kalau Iya, pagi? Kalau pagi dingin. Karena masih asri lah. Iya. Di samping gunung. Samping itu gunung apa Pak? Gunung Cupu. Oh Gunung Cupu. Namanya Cupu Pak. Cupu, iya. Gunung Cupu. Lebih keren nggak ada. Gunung Cupu. Wah ini menarik nih Pak, ini kayaknya ada pengolahan bahan baku juga ya. Betul. Kalau ini metode apa Pak? Ini metode kalau bahasa ini roll mill ya. Roll mill. Walas. Nah hasilnya akan seperti ini nih. Tuh. Oh. Antara dua komposisi tanah yang udah siap pakai langsung diolah biar homogen. Oh, Nah, molen lah, molen. iya. Ini Jadinya hasilnya. seperti itu. Ya. Kalau lumpur kan lama kan ini Iya. mah instan, begitu datang olah langsung dipakai. Jadi langsung. Nah, Oh. begitu. Jadinya seperti itu ya. Iya, ini hasilnya. Sana. Menarik. Oke, langsung kita ke arah Cara mana sana? yang sana. Nah, ini area apa nih Pak Jujun? Ini area produksi juga. Tadi cuman ini di sini dari mulai setelah dibentuk sama ya. Nah, ini salah satu metode dekorasi menggunakan toreh ya. Oh, Toreh dengan alat butsir yang sangat sederhana. toreh nih nanti motifnya jadinya. di itu. Oh, Hasilnya yang itu hasilnya toreh. seperti itu ya. Hasilnya nanti itu. Oh gitu. Tuh, Om, bahkan yang namanya alat-alatnya juga kita nggak ada di toko. Iya, bikinan sendiri. Nah, begitu ini keunikannya. Sesuai kebutuhan. Ini diratain ya? Ya. Dihalusin lah. Bahkan kelebihan di dekorasi ini orang nggak asal, harus benar-benar menjiwai kan. Iya, betul. Baik dari coretan Betul. atau makna daripada porsinya. Selain bunga-bunga kayak gitu bisa. Bisa juga apapun permintaan konsumen kami terapkan selama kami bisa dan mampu. Iya, bahkan bukan cuma lukisannya, tapi kalau mau dibolong-bolongin di Boleh, tengahnya, boleh tergantung ya. terus bolongnya dengan bentuk seperti apa gitu Betul. bisa ya Pak ya? Bisa. Mm-mm. Heeh. Oh, Kalau juga yang ada ya. model-model bentuk hewan tuh ada cetakannya atau manual? Ada nah begini makanya tadi dari keramik khususnya di Purwakarta
kalangan kriteria keramik tradisional, fungsi hias, dan konstruksi atau hiasto. Oh. Nah, salah satu yang binatang itu kan fungsinya ada fungsi hias. Betul. Fungsinya tuh celengan. Betul. Hiasannya udah interior, udah jelas. Di arantesinya ke binatang. Baik itu jerapah kecuali semut lah, Om. Iya, Kalau kecilan. semut paling susah. Kekecilan karena ya. Betul. Iya. Setelah warna ini kan ke hitam-hitaman. Kalau setelah ada proses pembakaran, pengeringan, tuh menjadi putih gini kan, Om? Tuh kan? Warnanya juga beda. Ini udah kokoh. Cuman belum jadi keramik, Ban. Iya, Baru belum. seni membentuk. Betul. Nah, setelah ini lalu masuk ke tungku. Ini Oh, kebetulan. jadi dikeringin dulu. Sini, Om. Setelah kering jadi seperti ini. Nah, tuh lihat tuh. Cara nyusunnya juga nggak asal, Om. Oh. Cara nyusunnya juga tuh lihat tuh ya. Ini tungku pembakarannya. Tungku pembakaran menggunakan metode. Nah, dari pembakarannya juga ada istilah. Istilah api langsung dan api balik, Om. Nah, ini Maksudnya? kebetulan api langsung. Cara nyusunnya juga seperti ini. Dari mulai bawah dan atas itu harus rata-rata. Cuman nah, tadi tuh yang namanya pembakaran tuh kita memerlukan waktu, cara nyusunnya sehari. Nanti di sulutnya tuh pasti nanti pagi lah. Nggak bukan hari ini, tadi pagi, nanti pagi besok. Hari Kamis. Lamanya sampai malam Jumat. Iya. Untuk dibongkar hasilnya otomatis hari Jumat. Betul. Nah, gitu. Makanya bisa sampai seminggu tadi ya. Nah, makanya kalau untuk keramik dari mulai pesan 1 sampai 1000 tetap minimal seminggu. Ya Iya. kan dengan alurnya itu, Om. Betul. Ini tadi kan rangkaian daripada ngolah bahan juga. Ini yang paling uniknya, Om. Tuh, dengan tangan. Ini juga olahraga kan? Iya, benar. Nah, lihat. Nah, ini juga perlu nggak asal menginjak, Om. Tetap Iya. ada apa? Ada trik gitu. Tapi nggak ada istilah. Orang ahli di bidang ngalulu belum ada kecelakaan. Baik di dalamnya ada beling ada paku, itu nggak ada. Karena kenapa tuh Pak? Nah, itulah kelebihannya. Ada mistis. Dan secara logika yang namanya beling pasti ngikut ke, kan ini lembek bukan Iya, keras iya. gitu loh. Oh. Unik juga kan untuk cerita ini. Iya, kenapa nggak pernah ada yang kakinya kena beling gitu nggak ya? ada. Walaupun di sana ditawuri beling nggak bakalan kena terinjak karena ini lembek. Jadi barang tersebut tuh ikut Oh. keinjak tuh jalan sendiri lah. Iya. Jadi walaupun ada belingnya nggak akan berdarah. Betul. Karena ketika ada belingnya nggak berdarah karena belingnya jadi lembut. Oh gitu. Tuh. Ini juga Om nggak satu kali, Om. Ini bisa 4 sampai 5 kali ya, Dan. Bolak-balik. Nah, di sini ke sana. Nah, 3 ya minimal. 3 kali. 3 kali. Apa tuh? Cara Iya nah, benar. ini gitu, Om. Benar. Jadi Pak Jujun tadi kan ada pengolahan bahan bakunya didapat dari yang pertama tadi pelumpuran. Betul. Ada tadi kita udah lihat molen. Ini kita lihat penginjakan. Penginjakan atau istilah ngaluluh ya, Om. Ngalulu, penginjakan atau ngalulu. Selesai tadi udah dicetak, kemudian dicetak, dibikin motifnya. untuk koreksi. Setelah bikin motifnya, dikeringkan, dijemur, kemudian dimasukkan di sini. Ke tungku, betul. Ditata, ditungku, dibakar. Betul. Setelah dibakar, kita lihat proses selanjutnya. Yang terakhir yaitu mewarnai atau pewarnaan. Sini, Om. Terpisah, soalnya mewarnai itu harus ruangannya terpisah ya. Oh. Nah, boleh kita ke dalam yuk. Oh. Nah, ini tempat pewarnaan. Nah, ini hasil setelah didekor ya, diwarnai dan didekor ya, Pak Jujun. betul. Ini nih jadi apa Pak? Buat tempat duduk? Ini tempat duduk ya yang Oh tadi iya, boleh didudukin? Belum, kan Oh, belum. dibakar. Oh, belum dibakar. Ini Iya. baru tadi kelar di dekorasi ya. Disimpannya di sini karena tidak ada tempat. Lalu setelah itu tadi, Om. Oh, jadi selain dibikin jadi pot, tanah liat juga ada yang jadi tempat duduk Ya, ya? ada tempat meja Meja juga ada ya? kursi, meja kursi. Oh, Nah, ini lucu salah juga. satu contohnya. Lucu juga ya. Jadi nilai ekonomisnya bertambah ya? Betul. Ini setelah diwarnain. Nah, setelah diwarnai hasilnya ini ya. Kebetulan kalau masalah warna relatif ya tergantung Selera, betul. Ya. Kebetulan kita dengan metode pewarna itu menggunakan cat. Catnya manual atau bagaimana? Manual. Kita menggunakan kuas Oh, aja. pakai kuas manual Iya, Pak Jujun. betul. Oh, beli dong, Pak. Iya, beli. Iya dong. Jadi setelah dibakar 1 hari, ditunggu adem. Betul. Setelah ditunggu adem dicet. Jadilah seperti ini teman-teman. Dan menariknya pot terakota ini secara harga jauh di bawah pot keramik. Betul. Jadi terjangkau banget buat masyarakat kita Pak Jujun. Betul. Dan pot terakota kita yang ada di Pleret nih
secara kualitas bisa bersaing sama pot bahkan dari tanah liat yang dari Turki ya. Betul, betul. Secara kualitas karena ini digunakannya tadi untuk benda pakai kan. Nah ini insya Allah untuk peleret mampu, Iya. baik untuk in atau outdoor. Oh, Pak, cara membedakan mana pot terakota kualitas bagus sama kualitas yang jelek gimana? Bagus, pertanyaan yang sangat luar biasa, saya menarik. Yang ciri kualitas membedakan mana jelek dan bagus ada dua faktor. Satu warna. Warnanya? Warna terakota itu identik dengan merah bata karena lempung yang dipakai. Iya. Nah, merah bata kan. Terus suara, maaf, Diketok gitu ya? betul. Kalau string ini otomatis standar bakaran di bawah 1000 derajat. Oh. Kalau ada string di atas 1000, beda tak? Kalau Ini berarti di atas di 1000? bawah 1000. Oh. Kalau ada stringnya lagi ada itu kayak kayak kaca. Gemaknya ya, Nah, gemak yang ya. bergemung. Nah, itu di atas 1000. Mana yang lebih bagus? Ya udah jelas semakin tinggi suhu semakin kualitas Makin bagus. kualitasnya bagus. Oh, Kita menyesuaikan titik lebur tanah peleret rata-rata di bawah 1000 derajat, makanya kategorinya earthenware, gerabah. Oh, oke. Gitu. Jadi diketok. Suara pertama warna, dua suara. Oke. Semakin nyaring suaranya berarti semakin Makin bagus. tinggi, iya. Semakin bagus. Baik. Sekaligus porositasnya juga semakin padat. Porositasnya berarti semakin padat. Menarik. Catnya tuh Pak pakai cat apa Pak? Oh, betul. Kayak cat minyak kah atau cat tembok apa gitu Pak? Baik, untuk cat kita sesuai permintaan ada dua kategori. Pertama cat minyak, kalau istilah duko lah. Cat mobil. Kedua cat tembok atau cat air. Itu aja yang diaplikasikan. Bahkan kita bisa kolaborasi antara air dengan minyak. Nah, itulah digabung gitu ya. Digabung. Menarik. Tuh, itu kan hasil. Iya. Pak, kekuatannya ini pot terakota bisa tahan sampai berapa tahun, Pak? Kalau secara ilmiah atau ini faktor alam, asal satu proporsi cara penanamannya, jangan dibenang-bentang ini kuat dipakai caringin, nggak logis. Ya minimal 4 sampai 5 tahun Masih bisa bertahan dengan suhu iklim Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Jujun. Sama-sama, monggo, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Insya Allah bermanfaat banget. Terima kasih banyak Pak Jujun. Nanti kapan-kapan kita main lagi. Siap, monggo. Tapi satu lagi nih Om. Apa tuh Pak Jujun? Saya pengen dikunjungi. Kebetulan kami di sini ada galeri keramik. Nah, keramik yang ada di Peleret itu salah satu karya para pengrajin yang ditampung di satu tempat. Boleh ke sana kita? Boleh. 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 Oke. Dekat dari sini. Dekat. Oh iya, kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan lagi. Siap, monggo. Aduh, maaf, kirain udah selesai. Nah ini Om, salah satu tempat hasil karya para pengrajin yang ada di Peleret ini. Oh, galerinya di Nah, sini. galerinya ini Om. Jadi dipajang semuanya di sini ya. Betul, ini salah satu contohnya. Dan kita kebetulan ini baru habis renovasi, belum sempurna cara penataannya Om. Nggak apa-apa Pak. Nah, Bagus boleh kok ini. lihat, silakan. Ini semuanya produksi Peleret. Semuanya produksi Peleret dari kategori tradisional, fungsi, hias, dan konstruksi. Nah, Oh iya, keren. monggo. Menarik Pak. Oke. Kalau ini tanah liat juga Pak? Mana? Ini. Oh, ini semua tanah liat. Nah, tadi tuh yang dikatakan dengan pewarnaan, dengan metode pengecatan, kolaborasi antara cat minyak dengan cat air. Jadi Terjadilah. seperti ini. Nah, itulah dengan karakter sesuai dengan permintaan. Ada Betul. kalau istilah di kami itu rasti itu karat. Nah, ini menghasilkan warna karat. Barang-barang yang ada di sini ini produk awal dari tanah liat yang itu dengan keramik gerabah kalau kategorinya juga. Dan kebetulan saya akan tunjukkan nih kebanggaan kami yaitu punya ikon. Apa tuh? Nah, ini ikon Oh. Purwakarta. Oh ini ikonnya. Kenapa ngambil dari di sini ya? Jadi dari filosofi keramik itu dari kata kendi, anjun, cendramata. Cendramata. Jadi hiasan juga asalnya dari kendi kan? Oh iya. Namanya menong. Kalau di Betawi kan lenong. Nah, kalau kita karena Jawa Barat identik Menong. dengan pewayangan. Makanya ada Ramasinta tokohnya. Begitu Om, silakan. Filosofinya apa nih kalau muka dua Pak? Nah. Ini kan mukanya berbeda nih antara yang Betul. di Nah, depan sama filosofinya yang di begini belakang. Om. Karena jiwa manusia tuh yang namanya makhluk Tuhan, Allah itu ada dua pasangan. Karakter baik dan jelek. Menandakan
kehidupan manusia tidak lepas dengan pola itu. Oh. Hidup, mudah, susah, pasangan lah. Karena terbentuklah jadi salah satu ini menong dua muka. Dan ini dari tanah liat juga ya? Iya. Begitu. Nah, asalnya dari ini kan, terinspirasinya Iya. benda ini kan dari Iya, kendi. betul. Nah, sengaja saya tunjukkan ya. Ini yang disebut dengan kebutuhan manusia dari mulai lahir. Kita optimis, yang namanya keramik ini sangat butuh dengan manusia. Siapapun manusia, agama manapun, bangsa manapun, yang namanya keramik pasti dibutuhkan. Salah satu contoh, manusia lahir otomatis akan butuh dengan ini buat tali ari. Iya, betul. Pendil dari dulu sampai sekarang. Nah, kedua, apabila manusia dewasa dan akhirnya meninggal, mungkin rata-rata di makam benda ini yang selalu. Oh, air nah, itu ya. makanya lahir dan mati. Iya. Betul. Nah, bahkan diambil dari filosofi kendi itu jun, tempat air. Oh. Makanya ada 4 warna. Iya. Hitam, merah, kuning, dan putih. Karena ini tanah terakotanya merah bata, yang putihnya menjadi krem. Itu menandakan filosofi jati diri manusia dari asal 4 warna getih, berem, hidung, koneng, jeung bodas. Sesuai dengan nafsu. Nah, begitu filosofinya, Om. Betul. Nah, kalau ini bahannya juga terakota, dari bahannya Tanah liat liat juga. Nah, ini menggunakan metode cat duko. Ini jadi mirip keramik ya, Pak? Ya, juga piramid. Nah, itulah. Om Danis, saking bagusnya pewarnaannya nih Om, ini nggak kelihatan kayak pot terakota nih dari jauh, apakah ini marmer atau bahan batu. Ternyata ketika dideketin dan diketok, ini dari tanah liat juga Pak Jun. Betul. Oh, kalau ini sih bisa kuat lebih dari 5 tahun ya Pak Jun? Iya, kalau nggak asal jangan dibanting aja. Iya, asal kalau Nah, lagi diinjak berantem. juga nih aman. Iya, betul. Oh, gitu. Boleh Om, injak aja. Betul. Asal jangan kalau lagi berantem sama istri, lempar ini, begitu. itu yang bikin rusak. Cangnya tuh, yang ngecat ini kan. Iya, Betul. 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 Tapi selain yang ngecat, ini juga kuat banget, kokoh diketok. Berarti kan bahannya bagus, pembentukannya bagus. Betul. Dan bahan gini Om, ini satu lagi, jadi tertarik. Kita tuh punya gagasan dengan teman-teman, itu tugas saya juga. Kita punya bahasa istilah color clay. Apa tuh? Warna tanah yang bisa diaplikasikan. Boleh sini. Tujuannya buat liontin Om. Iya. Wop Om. Nah, coba pegang Om. Itu sama kayak marmer. Padahal ini clay. Clay itu tanah kan? Oh, Warnanya bukan warna cat, itu asli. aslinya begini. Iya kan, tanah merah-merah, tanah coklat-coklat, tanah putih-putih. Dikolaborasikan. Bener-bener nggak dicat ya? Bukan, nah itulah kelebihan di tanah tuh. Begitu Om. Menarik. Oke. Nah, ini salah satu karena di balai otomatis pasti ada sampel-sampel. Iya, betul. Itu dia tadi prosesnya, mulai dari bahan baku, kemudian bahan bakunya dibentuk, dikeringkan, dibakar, didekor, sampai akhirnya dicat. Sudah kita lihat hasilnya juga sudah kita lihat. Ini pusat sentra terakota di Pleret. Sentranya di sini pusatnya. Jadi kalau teman-teman ke Pleret, mampir ke sini. Di sini pusat informasinya. Kalau teman-teman mau lihat langsung bisa. Kalau teman-teman mau nanya langsung bisa. Adanya di Pleret. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.